Pengertian filantropi. Filantropi, pandaan istilah Arabnya disebut al-ata al-ijtimai atau pemberian sosial. Biasa juga disebut al-takaful al-insani atau solidaritas kemanusiaan. Dipahami pula sebagai kewajiban moral bagi orang yang beriman melakukan amal baik atas nama Tuhan. Filantropi Islam menjadi penopang dakwah di berbagai wilayah Islam. Dalam Islam, filantropi terdiri dari zakat sebagai sumbangan atau kedermawaan wajib, infak atau sedekah, dan wakaf. Sebagai penopang dakwah di berbagai wilayah Islam, tentunya filantropi terbagi antara paradigma produktif dan konsumtif, di mana filantropi produktif adalah sebagian yang diproduktifkan. Kelembagaan filantropi Islam dalam pengertian zakat, infak, sedekah, serta wakaf secara konseptual bertujuan untuk mendorong terjadinya keadilan sosial dan ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan dalam kenyataan, salah satunya dengan mendistribusikan untuk tujuan produktif, namun tidak meninggalkan cara pendistribusian yang bersifat konsumtif. Filantropi produktif dari zakat. Dalam masalah zakat produktif, menfatwakan pada tanggal 2 Februari 1982 dengan sebuah judul fatwa mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Memfatwakan 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. 2. Dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasarufkan guna kepentingan maslahah ammah atau kepentingan umum. Di sini ada interpretasi mengenai penerimaan zakat dari kategori makna umum, interpretasi baru, contoh program. Kita ambil dari penerima zakat fuqara. Makna umumnya orang yang membutuhkan, dan interpretasi baru orang yang sangat membutuhkan. Contoh program produktifnya adalah menyediakan pangan pencarian untuk menyelamatkan bantuan anak yatim. Ada juga masakin atau orang miskin, pinjaman usaha kecil, advokasi sosial, dan ekonomi beasiswa. Di sini ada filantropi wakaf produktif. Wakaf produktif. Wakaf dalam Islam merupakan pranata sosial yang bersifat sukarela, volunteer, dan mempunyai dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Wakaf disebut juga sedekah jariyah, suatu amal yang pahalanya tetap mengalir walau orangnya telah wafat. Harta yang diwakafkan kepada masyarakat atau untuk umum bisa memberi kontribusi bagi kebutuhan masyarakat secara umum tanpa menghabiskan atau merusak benda aset lainnya. Dipopulerkan oleh M. Amanan dengan menggunakan badan bernama Social Investment Bank Limited atau SIBL. Wakaf dapat melakukan produktivitas dengan adanya wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan suatu model pembaharuan dalam wakaf produktif. Wakaf tunai adalah wakaf berbentuk uang yang dikelola oleh bank syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah filantropi paradigma konsumtif. Filantropi konsumtif dimaksudkan bahwa hasil dari pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan DSKL diperuntukkan hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengertian konsumtif yaitu bersifat konsumsi, hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, bergantung pada hasil produksi pihak lain. Adapun filantropi peruntukan konsumtif adalah dana filantropi yang diberikan kepada mustahik secara cuma-cuma karena bersangkutan dinilai kurang mampu untuk memenuhi hajat hidup dan kehidupan, terutama kebutuhan pokok atau primer seperti makan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Filantropi konsumtif lebih mengarah kepada penyaluran harta
zakat infak sodaqah, dan DSKL yang untuk bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan bagi mustahik. Di sini ada dinamika peran filantropi dalam membangun ekonomi umat dalam menunjang lembaga keuangan mikro syariah. Berapa fungsi filantropi, yaitu filantropi untuk pemberdayaan, filantropi dan keadilan sosial ekonomi, filantropi dan perannya dalam lembaga keuangan mikro syariah. Refleksi dari filantropi, zakat infak dan sodaqah. Di sini ada sejarah perjakatan dinamika, Basnas dan dompet duafa, di mana sejarahnya ada pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang, yang dilanjutkan pasca kemerdekaan masa Orde Lama dan Orde Baru, dan dilanjutkan oleh masa reformasi. Dari sejarah perjakatan dan dinamika Basnas dan dompet duafa yang sangat panjang, dapat diketahui beberapa lembaga seperti Basnas dan dompet duafa. Implementasi zakat infak sodaqah sebagai filantropi Islam telah melahirkan banyak inovasi baik dari zakat, infak maupun sodaqah. Di antaranya yaitu Basnas dan dompet duafa. Basnas memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, dana sosial keagamaan lainnya pada tingkat nasional. Bertugas pula mengkoordinir pengelolaan zakat infak sodaqah oleh LAZ lainnya. Inovasi Basnas sebagai lembaga filantropi telah dilakukan berbagai inovasi, seperti inovasi pembayaran zakat di Basnas dengan menggunakan payroll system, via mobil zakat, via electronic card, via online payment, via bank syariah, dan menyebarkan informasi penghimpunan zakat infak sodaqah. Program-program inovasinya telah menciptakan berbagai lembaga seperti Satu Keluarga Satu Sarjana, Rumah Cerdas 309 bekerja sama dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah beasiswa studi mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Adalah inovasi dari dompet duafa. Dompet duafa berinovasi dalam program pengelolaan filantropi terutama yang berasal dari zakat infak sodaqah, baik cara pengumpulannya maupun pendistribusiannya. Inovasi pengumpulan misalnya, dompet duafa membuka nomor rekening di berbagai bank dan mengkomunikasikan kepada calon donatur, sering berkomunikasi, memberitakan atau menawarkan program baru kepada donatur atau orang yang pernah membayar zakat infak sodaqah melalui dompet duafa. Menginformasikan laporan tahunan, menebar banner, spanduk, penyaluran produktif maupun konsumtif. Program produktif seperti pengiriman dai ke pedalaman, layanan pendidikan melalui beasiswa, mendirikan sekolah gratis, pemberian pinjaman modal usaha, layanan kesehatan cuma-cuma. Sedangkan yang lebih bermakna konsumtif seperti mendirikan rumah sakit darurat di tempat korban konflik, bantuan makanan dan obat-obatan seperti Save Rohingya, Save Kota, Save Palestina, Save Suriah, tebar hewan kurban dan sebagainya sebagai bentuk implementasi sosial atau bantuan sosial dari zakat infak dan sodaqah sebagai lembaga filantropi Islam.